Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tulabat talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita. Sekarang kita sampai di bab baru halaman 153 ya, di bab ke-17 ya dari kitab Tauhid ini. Nah, langsung saja kita bahas babu qaulillahi ta'ala. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Tamamul ayat, walakinnallaha yahdi man yasha'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kan tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Dia yang lebih tahu ya, pada siapa yang mendapatkan petunjuk. Keterkaitan kenapa kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dalam kitab Tauhid, anna fihi radda ala ubadil kubur, bahwa di dalam bab ini ada bantahan terhadap para penyembah kubur, alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihin an-naf'a wad durra, yang mana mereka meyakini bahwa para nabi dan orang saleh itu bisa memberi manfaat dan memberikan madarat. Wa dzalika annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu. Ya, yang mana keterkaitannya ini nanti bahwa Nabi Muhammad saja ya, beliau sangat bersemangat untuk memberi petunjuk kepada pamannya yaitu Abu Thalib ketika masih hidup, akan tapi ternyata tidak dimudahkan oleh Allah untuk perkara itu. Jadi mati tetap dalam keadaan kafir. Wa ja'alahu ba'da mautihi fanuhi an dzalika. Lalu setelah Abu Thalib meninggal pun Nabi masih mendoakan kebaikan bagi pamannya itu, tapi ternyata Allah larang. Fanuhi an dzalika. Wa dzakara subhanahu anna rusula la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Dan Allah menyebutkan di sini dengan tegas bahwa para rasul itu tidak mampu untuk memberi petunjuk kepada siapa yang ia cintai, sebagaimana Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada Abu Thalib. Fahada yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'a. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mampu untuk memberi madarat maupun manfaat, bahkan kepada orang yang sangat beliau cintai. Ya. Fabatula at-ta'alluqu bihi li jalbin naf'i wa daf'id durri. Maka batalah keterkaitan dengan beliau, dengan Nabi ya, untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat, wa ghairuhu min babi aula. Dan tentunya kalau Nabi Muhammad saja tidak boleh kita bergantung kepadanya, tentunya yang lain lebih utama lagi untuk tidak boleh bergantung kepadanya. Nah, Allah mengatakan di sini, innaka al-khitabu lin nabi. Sungguhnya engkau yang diajak bicara Allah di sini adalah Nabi Muhammad. La tahdi, tidak bisa memberi petunjuk, maksudnya di sini adalah hidayah taufik lidukhuli fil Islam, yaitu hidayah taufik ya, agar masuk Islam. Wa amma hidayatud da'wati wal bayan fa innar rasula yamlikuha. Akan tapi adapun ya kalau masalah hidayah dakwah dan penjelasan, maka Nabi memilikinya. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi ini kita harus tahu nih ya. Hidayah ini ada dua di sini ya. Yang pertama hidayah itu taufik ya. Apa artinya? Artinya penciptaan hidayah di dalam hati. Ya, agar orang itu hatinya mau menerima petunjuk Allah. Ini hak Allah dan ini tidak ada yang bisa kecuali Allah Ta'ala. Paham? Hidayah itu taufik. Lalu yang kedua adalah hidayatul irsyad. Apa ini artinya? Inilah yang dikatakan sebagai pemberian petunjuk, usaha untuk mendakwai orang agar orang itu ya, mendapatkan petunjuk, mau untuk melihat petunjuk, mau untuk mempelajari petunjuk dan mau mengikuti petunjuk. Nah, yang kedua ini Rasul dan para dai melakukannya. Paham itu? Jadi hidayah itu ada dua, taufik dan juga irsyad. Bisa dipahami ya? Taib. Kemudian Nabi tidak bisa memberi hidayah. Hidayah apa berarti?
Hidayatu taufik man ahbabta, kepada siapa yang engkau cintai. Paham ya? Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tapi Allah lah yang memberi petunjuk, yuwaffiqu lidukhuli fil Islam. Allah lah yang memberi taufik kepada hati orang yang Allah kehendaki untuk masuk Islam, untuk mau menerima Islam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah yang lebih tahu, a'lamu biman yastahiqul hidayata mimman yastahiqul ghawayata. Allah lah yang lebih tahu mana yang berhak, siapa yang berhak kepada petunjuk dan siapa yang berhak kepada kesesatan. Makna global dari ayat ini kenapa dijadikan dalil yang pertama di sini, ya. Yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata kepada rasulnya Nabi Muhammad, innaka la taqdiru ala taufiqi man tuhibbu. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa memberi taufik, tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai, duhulahu fil Islam, agar dia masuk Islam. Kau tidak bisa wahai Muhammad. Walakinna dzalika innama yakunu biyadillah. Akan tapi yang namanya petunjuk, hidayah taufik itu di tangan Allah Ta'ala. Fahuwa alladhi yuwafiqu man syaa lahu. Maka Allah lah yang memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu biman yastahiquhu mimman la yastahiqu. Dan dialah yang maha tahu, yang lebih tahu terhadap siapa yang lebih berhak untuk menerimanya daripada orang yang tidak berhak menerimanya. Nah, jelas ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, ya. Jadi sangat keliru kalau orang itu minta kepada para rasul, minta petunjuk pada para rasul, apalagi minta petunjuk kepada orang yang sudah mati, ya. Sangat keliru. Keterkaitan hadisnya, keterkaitan ayat ini dengan bab anna fiha dalalatan wadihatan ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wala naf'an wala ata'an wala man'an. Ini sangat menunjukkan dengan jelas sekali bahwa Nabi Muhammad itu tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat dan juga manfaat, tidak bisa memberi dan juga tidak bisa mencegah. Wa annal amra kullahu biyadillah, dan segala perkara itu di tangan Allah. Fa fiha ar-raddu 'ala alladziina yunadunahu litafrijil qurabati wa qada'il hajat. Maka ini sekaligus ada bantahan bagi orang yang menyeru, ya, selain Allah, ya, yaitu menyeru Nabi Muhammad SAW untuk litafrijil qurabat, untuk mengeluarkan mereka dari kesusahan dan untuk menunaikan, mengabulkan hajat-hajat mereka, mengabulkan apa yang mereka butuhkan. Dan di beberapa lafaz ya, sholawat apa yang keliru, ya, yang populer juga di Indonesia ini ada lafaz-lafaz yang berlebihan, ya, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu, ya, pemberi segalanya, ya, pemberi, pengurai masalah dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh, ya, karena sungguhnya Nabi sudah mati sekarang, apalagi Nabi masih hidup saja, ya, beliau sangat cinta pada Abu Thalib, pengen mengeluarkan Abu Thalib dari masalah, pengen mengeluarkan Abu Thalib dari neraka, tidak bisa, ya, mengusahakan Abu Thalib masuk Islam tidak bisa, karena itu semua di tangan Allah. Maka ketika Nabi meninggal itu tentunya lebih tidak bisa lagi. Paham, ya? Faedah yang kita bisa petik yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina ya'taqiduna annal awliya'a yanfa'una aw yadurruna yatasarrafuna ba'dal mauti 'ala sabilil karamah. Bantahan pada orang-orang yang meyakini bahwa para wali itu bisa memberi manfaat atau bisa memberi madarat atau bisa mengikut-ikut ngatur, ya, berbuat apalah begitu, ya, setelah matinya, ya. Karena apa? Karena alasan mereka karena itu karomah. Oh, ini wali ini bukan orang sembarangan ini, ya. Ini yang sedang kita bahas ini Nabi saja ketika hidup tidak bisa seenaknya memberi petunjuk, apalagi ketika sudah mati, apalagi bukan Nabi, ya. Tidak ada ceritanya karomah itu. Maksudnya karomah bagi orang yang sudah mati itu tidak ada ceritanya, ya. Dan karomah itu enak aja, ya, apa, nggak bisa enaknya ditok kayak Power Rangers, ya. Pengen ini keluar, pengen nggak bisa, ya. Nabi Musa itu membelah, ini Nabi Musa yang kita bicarakan, ya. Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau, ya, memukul tongkatnya ke laut, lalu laut terbelah. Allah izinkan itu sekali itu aja. Nggak bisa lalu Nabi Musa itu ketemu laut lagi, belah lagi deh, gitu. Nggak bisa seenaknya seperti itu. Nah, mereka mengklaim wali-wali Allah itu, kata mereka, versi mereka,
memiliki karomah-karomah yang di luar nalar. Ya, padahal wongnya pinter ilmu dunonya maksudnya. Tapi kalau urusan akhiratnya, urusan agamanya nggak pakai nalar. Ya. Nah makanya dihapusi banyak, dan dukun di Indonesia laris ya gara-gara karomah ini ceritanya. Ya. Cerita-cerita khayal tentang karomah ini. Ya. Nah waliyadzubillah, makanya banyak cerita ya. Oh kiai ini punya karomah begini, fulan ya, Habib fulan punya karomah begini. Nanti kalau minum bekasnya itu nanti akan begini dan begitu. Lalu Syekh fulan ini punya karomah begini nanti kalau dikasih cincin sama, apalagi kasih akik sama Syekh fulan, nanti akan begini dan begitu. Ini semua dusta ya. Taib. Kemudian yang kedua, anna hidayah taufik biyadillahi subhanahu, bahwa yang namanya hidayah itu taufik seperti yang kita bahas tadi itu di tangan Allah Ta'ala semata. Ketiga, itsbatul ilmi lillahi subhanahu, penetapan Allah itu memiliki ilmu. Ya, sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Lalu keempat, itsbatul hikmati lillahi subhanahu, penetapan Allah itu maha bijaksana, memiliki hikmah. Kelima, ibtalu ta'alluqi bi ghairillah, batilnya bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Taib ya. Kemudian satu lagi di bab ini ada dua dalil. Fis sahihi an Ibnul Musayyib, dalam sahih yaitu Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyib, yaitu Sa'id Ibnul Musayyib ahadul ulama'i wal fuqaha'il kibar minat tabi'ina mata ba'da tis'in. Beliau termasuk ulama fuqaha kibar ya, dari kalangan para tabi'in yang meninggal setelah tahun 90-an. Ini Sa'id Ibnul Musayyib, sangat terkenal beliau. Dari bapak beliau ya, an abihi al-Musayyib sahabiyun tuwfiya fi khilafati Utsman. Musayyib ini ya adalah sahabat yang beliau meninggal ketika kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya. Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu. Ya, dari bapak beliau menceritakan bahwa ketika hadarat Aba Talibin al-wafatu alamatuha wa muqaddamatuha, ketika telah hadir ya, pada Abu Talib kematian, maksudnya tanda-tanda dan permulaan Abu Talib mau meninggal ya. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib. Wa indahu, dan saat itu di sisi Abu Talib ada Abdullah ibni Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Ada dua orang nih, catat nih ya. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Ya, ada dua orang itu. Faqala lahu, maka Rasul berkata kepada pamannya, ya ammi. Ya ammi, lihat am munada mudhaf ya, hudhifat minhul ya. Ya, wa baqiyatil kasratu dalilan alaiha ya. Ammi harusnya kan ma mim terus ya, tapi ya-nya dihapus ya. Ini karena mudhaf ya. Seperti itu ya. Wahai pamanku, dalam penulisan, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan satu kalimat ya, bin nasbi alal badali min la ilaha illallah, jadi badal ya, dia nasab ya. Katakan satu kalimat la ilaha illallah, uhajjulaka biha indallah, yang uhaju ya bitasdidil jim maftuhatan alal jazmi bijawabil amri ya, minal muhajati wa hiya bayanul hujjah, ai ushhidu laka biha indallah, yang ditasdid jimnya di sini ya di fathah ya, dan dijazmkan ya, sebagai jawab dari amr ya. Nah, dari kalimat muhajjah yang artinya menjelaskan hujjah, yang mana maksudnya adalah aku akan persaksikan untukmu di sisi Allah dengan satu kalimat ini. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membelamu, begitu kalau bahasa gampangnya. Ya, dengan kalimat itu di sisi Allah besok. Ya. Faqala lahu, maka apa yang terjadi kemudian? Faqala, ini mutsanna ya. Ya, maka keduanya berkata. Siapa keduanya ini? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, atarghab, atatruk, apakah kau akan meninggalkan, apakah kau benci kepada
millah, jalannya bapakmu yaitu Abdul Muthalib? Apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Maka Nabi pun mengulangi perkataannya, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang akan bela engkau di sisi Allah besok. Fa'ada. Maka keduanya pun mengulanginya lagi. Ya, apakah kamu akan meninggalkan millahnya Abdul Muthalib? Ya, maknanya adalah kesyirikan dan menyembah berhala. Wa dzakarahu bi hujjatil musyrikin. Ya, inna wajadna aba'ana ala ummatin. Ya, yang mana ini ya, sebagaimana perkataan Allah mengabadikan perkataan orang-orang musyrikin, ya, kami dapati bapak-bapak kalian di atas satu agama. Jadi agamanya Abdul Muthalib itu adalah agama nyembah berhala. Ya, maka ketika Nabi mengulangi ada alaihi maqalatahu wa ya qaulu ya ammi qul la ilaha illallah fa'ada alaihi ada alaihi Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah, ya, maqalatahuma wa hiya targhabu an millati Abdul Muthalib. Sama mengulangi, apakah kau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib? Ya. Lalu apa yang terjadi setelah diulangi seperti itu? Ya, fakana akhiruha maqala huwa ala millati Abdul Muthalib. Maka akhirnya, ujung akhir cerita kisah hidupnya Abu Thalib, dia di atas agamanya Abdul Muthalib, wa aba, dan dia menolak an yaqula la ilaha illallah. Ya, dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maknanya, ya, hadza ta'kidun lima qablah. Ya, ini takkid dari yang sebelumnya. Ya, jadi dia menetapkan kalau dia sendiri itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun ketika melihat pamannya yang sangat beliau cinta itu meninggal, beliau mengatakan, la astaghfiranna laka malam unha anka. Sungguh wahai pamanku, aku akan, ya, mintakan ampun kepada Allah untukmu wahai pamanku, selama aku belum dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba. Tidak pantas, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrikin, walaupun itu adalah kerabat terdekat sendiri. Ya. Maka nabi mayam bagi huwa khobarun bimakna nahi, tidak boleh. Ya, ini khobar tapi maknanya adalah larangan. Ya. Jadi Nabi tidak dilarang. Ya. Maaf, Nabi dilarang dengan tegas oleh Allah, tidak boleh memintakan ampun kepada orang musyrikin. Ya. Dan di kisah ini, ya, kepada pamannya, masya Allah. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, kemudian Allah menurunkan tentang Abu Thalib ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, yaitu hidayah taufik, kepada siapa yang kau cintai, akan tapi Allah lah yang memberi hidayah taufik itu kepada siapa yang Allah kehendaki, dan dialah yang lebih tahu kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah taufik itu. Ya, surat yang sedang kita bahas ini, ya, surat Al-Qasas ayat 56 ini. Tapi makna global dari kisah ini, ya, dari hadis ini, kana Abu Thalibin yahmin Nabiya sallallahu alaihi wasallam min adza qaumihi. Dahulu Abu Thalib adalah orang yang menjaga Nabi dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Wa fa'ala min himayatihi ma lam yaf'al ghairuhu minan nas. Dan Abu Thalib rela untuk melakukan apapun untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dengan apa yang tidak dilakukan selainnya. Jadi sampai kisah Nabi Muhammad diembargo, ya, diboikot oleh seluruh orang-orang musyrikin Quraisy saat itu, sehingga kaumnya, baninya, sukunya Nabi Muhammad, ya, itu harus pindah ke Syi'bi Abi Thalib. Ya, kisahnya kan panjang, ya, di satu lembah yang tanah itu miliknya Abu Thalib, ya, sampai di situ dilihatkan antara 2 sampai 3 tahun, sampai mereka tidak boleh menikah, mereka tidak boleh beli makanan dari orang-orang Quraisy, dan benar-benar diembargo, ya, sampai dilihatkan mereka makan daun-daunan sampai tubuhnya kering kerontan, banyak yang meninggal dan sebagainya.
Dia Abu Thalib melakukan segala daya yang dia bisa untuk melindungi Nabi saat itu. Masya Allah. Ya, Abu Thalib. Ya, fakana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayati. Maka demikian ya, Nabi Muhammad orang yang sangat tahu balas budi. Ketika pamannya orang yang berusaha untuk melindungi beliau, beliau pun sangat bersemangat untuk memberi petunjuk kepada pamannya ini. Wa min dzalika annahu adahu lima maridho. Dan di antara bentuk semangatnya Nabi untuk menolong pamannya, untuk memberi petunjuk pada pamannya ini adalah ketika pamannya ini sakit. Faja'ahu, Nabi datang kepada beliau. Wahiyya fi siyakil maut, yang mana saat itu Abu Thalib sedang sakaratul maut, ya, hampir meninggal. Ya wa arada alaihi Islam. Di akhir-akhir ayatnya ini Nabi tawarkan kepada Abu Thalib Islam, liyakuna khatimata hayatihi liyahsula lahu bidzalikal fauzu was sa'adah, agar ya kalimat la ilallah itu menjadi akhir dari kehidupan dari Abu Thalib, ya, agar bisa mencapai kebahagiaan besok di akhirat. Ya, wa talaba minhu an yaqula kalimat tauhid, dan Nabi meminta Abu Thalib agar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa arada alaihi musyrikuna, kan tetapi sayang sekali orang-orang musyrikin juga ya, menyampaikan kepada Abu Thalib an yabqa ala dini abaihi alladhi huwa syirku, agar terus memegangi dengan kokoh agama bapak-bapaknya, yaitu agama kesyirikan. Li ilmihim bima tadullu alaihi hadhil kalimah, karena orang-orang musyrikin khususnya saat itu yang duduk di sampingnya itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tahu dengan konsekuensi kalimat tersebut, min nafyi syirki wa ikhlasil ibadati lillahi wahdah, dari penafian kesyirikan dan mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata. Wa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam talabat talaffudhi bi syahadati min ammihi, maka ketika kesempatan pertama pamannya tidak mau, Nabi ulangi untuk bersyahadat ya kepada pamannya ini. Wa adal musyrikuna al mu'aradata wa saru sababan li saddihi anil haqqi wa mautihi ala syirki, dan orang kafir pun ya, si dua setan yang ada di sampingnya itu pun ya mengulangi juga apa yang mereka sampaikan itu, dan itulah yang menjadi sebab akhirnya, di antara sebab ya, akhirnya Abu Thalib menolak kebenaran dan mati di atas kesyirikan ya. Nah, ketika pamannya telah mati, wa inda dzalika halafan Nabi sallallahu alaihi wasallam li yatlubanna lahu minallahil maghfirata. Ketika melihat pamannya yang sangat beliau kasih meninggal, maka Nabi bersumpah untuk benar-benar memintakan ampun kepada Allah, ampunan kepada pamannya beliau ini. Malam yumna min dzalika, selama Nabi belum dilarang. Akan tapi apa yang terjadi? Fa anzalallahul man'a min dzalika, maka langsung Allah ya menurunkan larangan perkara itu. Wa bayyana lahu annal hidayata biyadillah, dan Allah menerangkan bahwa petunjuk itu di tangan Allah. Liyatafaddalu biha ala man yasha, ya, yang Allah lah yang mengutamakannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Li'annahu ya'lamu man yasluhu laha mimman la yasluh, karena Allah lah yang lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan petunjuk dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan petunjuk. Nah, keterkaitan ya dengan bab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nasi ilaihi, bahwa Nabi itu tidak bisa memberi manfaat kepada orang yang paling dekat kepada beliau. Mimma yadullu ala butlani ta'alluqi alaihi sallallahu alaihi wasallam li jalbin naf'i wa daf'id dur ya, yang mana ini menunjukkan batilnya bergantung kepada beliau untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Wa ghairuhu min babi aula. Kalau Nabi aja tidak bisa memberikan, ya tidak boleh diberikan, tidak boleh dijadikan gantungan, maka selain Nabi lebih tidak berhak lagi ya, apalagi ya, orang-orang yang hanya mengaku ya cinta Nabi, keturunan Nabi dan sebagainya, tapi perbuatannya tidak menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak boleh dijadikan gantungan ya. Taib, faedah yang kita bisa petik yang pertama, jawazu ibadatal maridi, nah bukan ibadah, ada jawazu iyadatil maridi al musyriki idza rujiya islamuhu, bolehnya mengunjungi orang sakit dari kalangan musyrikin jika diharapkan keislamannya ya, jadi tilik wong musyrik ya, ditawari Islam, ini boleh. Dua, madarratu ashabis su'i wa qaranai syarri alal insani,
bahaya teman yang jelek. Ya, teman yang jelek ini sangat berbahaya bagi manusia sampai bisa mengantarkan ke neraka, ini kisah Abu Thalib ini. Ya, kemudian yang ketiga, anna makna la ilaha illallah tarku ibadatil asnam wal awliya'i was salihin wa ifradullahi bil ibadah. Bahwa makna la ilaha illallah itu adalah meninggalkan penyembahan terhadap berhala, para wali, orang soleh, dan mengesahkan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Wa annal musyrikina ya'rifuna ma'naha, dan orang-orang musyrikin itu tahu sebenarnya tentang maknanya. Keempat, anna man qala la ilaha illallah an ilmin wa yakinin wa i'tiqadin dakhala fil Islam. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ilmu, keyakinan dan apa? Tekad, benar-benar dia meyakini dan mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk Islam. Hanya dengan ucapan, Masya Allah, mudah sekali ya. Nah, ucapan dan keyakinan ya. Lalu yang kelima, annal a'mala bil khawatim, bahwa amalan itu tergantung akhirnya. Ya, kalau akhirnya jelek ya su'ul khatimah. Kalau akhirnya baik ya husnul khatimah. Yang keenam, tahrimul istighfari lil musyrikin wa tahrimu muwalatihim wa mahabbatihim. Haramnya minta ampun untuk orang-orang musyrikin dan haramnya berloyalitas kepada mereka, dan haramnya pula mencintai mereka. Tidak boleh ya. 7. Butlanu ta'alluqi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi li jalbin naf'i au daf'id darar. Batilnya bergantung kepada Nabi atau selain Nabi untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Ya, tidak boleh ya bergantung kepada manusia. Ya, kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Kedelapan, ar-raddu 'ala man za'ama Islam Abi Thalib. Bantahan kepada orang yang menyangka Abu Thalib itu Islam, ya, karena orang-orang Jahmiyah ya mereka mengatakan ya, dan orang-orang Murji'ah yang ekstrim ya, mereka mengatakan Abu Thalib itu Islam, kata mereka, karena sudah meyakini dalam hatinya, waliyadzubillah ya. Tapi tidak mau melafadzkan, kata mereka Islam. Ini jelas sekali dibantah dengan hadis ini, sangat jelas, karena akhirnya Abu Thalib ya masuk neraka, dan akhirnya Nabi dilarang untuk mendoakan Abu Thalib yang mati dalam kesyirikan. Jelas sekali itu. Taib. Yang terakhir, madarratu taqlidil aba'i wal akabir bi'aitsu yuj'alu qawluhum hujjatan yarji'u ilaiha 'inda tanazu'i. Ya, bahayanya taklid kepada bapak-bapak moyang ya, dan juga tokoh-tokoh ya, di mana dijadikan ucapan mereka itu sebagai dalil ya, yang kembali kepadanya semua permasalahan. Ketika selisih kembalinya ke tokohnya, ketika selisih kembalinya ke tokohnya ya. Apa yang dikatakan tokohnya diterima, apa yang tidak dikatakan tidak diterima ya. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Harusnya kita kembali kepada Islam, paham? Kepada aturan Allah dan kepada aturan Nabi, kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Kalau ada masalah, kembalikan seperti itu. Sebagaimana Allah mengatakan, fa in tanaza'tum ya fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya, kalau ada kalian berselisih, kembalinya ke Allah dan Rasulnya. Ya, inilah ya pembahasan kita pada bab ini, dan selesai bab 17. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.